Dua siswi SLBNA Wiataguna Pajajaran yang tinggal di Asrama Pusat Layanan Sosial Gria Harapan Difabel, PPSGHD, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, diduga diusir oleh petugas PPSGHD Dinsos Jabar pada Selasa, 22 Juli 2025. Kedua siswi tersebut adalah Kristina, siswa kelas 6 SDLB, dan Wilda Ramdaniawati, siswa kelas 11 MALB, yang sekolah di SLBNA Wiataguna Pajajaran, Kota Bandung. Video yang diduga merekam momen pengusiran kedua siswi itu tersebar melalui aplikasi WhatsApp pada Rabu, 23 Juli 2025. Dalam video tersebut, terlihat kedua siswi tengah duduk sambil menangis di kamar dengan kondisi yang berantakan. Pembimbing asrama putri, Anggita Pratiwi, menyampaikan bahwa permintaan untuk mengosongkan asrama berasal dari PPSGHD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Mereka telah memberitahukan bahwa asrama harus dikosongkan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025. Namun, setelah konfirmasi ulang, diketahui bahwa asrama sebenarnya telah dikosongkan sehari sebelumnya. Menurut Anggita, tanpa pemberitahuan lebih dulu, petugas PPSGHD Dinsos Jawa Barat sudah memindahkan barang-barang dari asrama putri tersebut lebih cepat dari jadwal yang diumumkan. Barang-barang milik para siswi sudah dikeluarkan dan kunci gembok kamar pembimbing dibongkar secara paksa. Selain itu, barang-barang milik klien maupun alumni PPSGHD juga langsung dimasukkan ke asrama tersebut. Perbuatan petugas tersebut membuat siswi disabilitas itu terkejut karena dilakukan tanpa pemberitahuan sama sekali. Anggita menuturkan bahwa para siswi awalnya mengira mereka akan pulang lebih cepat atau mungkin diajak jalan-jalan. Namun kenyataannya mereka diusir dan kamar mereka dibongkar secara paksa. Hingga saat ini, Anggita belum memperoleh informasi jelas mengenai alasan pengusiran para siswi dari asrama tersebut. Akan tetapi akibat kejadian ini, para siswi yang tinggal di asrama tersebut mengalami gangguan mental dan emosional, serta terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan. Anggita menjelaskan bahwa keberadaan asrama sangat penting karena menyediakan layanan antar jemput ke sekolah. Jika siswi harus tinggal di rumah, pelayanan tersebut kemungkinan besar tidak bisa dijalankan dengan optimal. Saat ini, seluruh barang-barang milik para siswi tersebut telah dikembalikan kepada orang tua mereka sejak pengosongan asrama sehari sebelumnya. Anggita menyebutkan bahwa pengosongan asrama dilakukan secara mendadak, dan kunci gembok dibobol, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan keterkejutan bagi seluruh penghuni asrama. Hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terkait dengan dugaan pengusiran tersebut. Iya, pokoknya kan memang kemarin itu anak-anak tuh lagi belajar, saya lagi ada di sekolah lah semuanya, terus tiba-tiba saya ditelepon oleh salah satu pegawai dari PPSGHD karena memang kami kan tinggal di sana. Nah, mereka sampaikan bahwa memang asrama itu harus dikosongkan dan terakhir itu besok, ya hari ini. Tapi ternyata setelah saya konfirmasi ulang, itu sudah dikosongkan asrama itu. Barang-barang anak-anak sudah dikeluarkan dan kunci gembok yang ada di kamar pembimbing itu dibongkar, dibobol secara paksa gitu. Terus mereka juga langsung masukin barang-barang milik dari klien atau alumni PPSGHD itu sendiri. Itu pas sampai ke sana ya memang keadaan anak-anak itu shock, kaget gitulah. Mereka juga mengatakan bahwa kayak, Bu, kirain teh pulang cepat mau jalan-jalan, tapi kok ternyata malah diusir, malah dibongkar, malah kayak gini gitu. Itu dibongkar itu karena apa katanya? Ada alasan? Saya juga kurang tahu ya untuk alasan pastinya karena apa dan akan dibuat untuk apa, saya juga kurang tahu. Nah, itu dampak siswanya jadi seperti apa teh? Iya, dampak siswanya memang satu terganggu ya ayah secara mental kayak kaget kan dan sebagainya. Ya mungkin akan terancam nggak ke sekolah. Kan kalau di asrama itu kan nanti ada yang antar jemput ke sekolah. Sedangkan untuk di rumah kan mereka belum tentu. Ada berapa siswa tuh yang siswi yang di asrama itu? Ada 2. Kalau untuk putri 2 dan untuk putra 6. Jadi total ada 8 Yang siswa. putra juga termasuk yang di... Oh enggak, putra enggak. Hanya putri saja. Itu berarti barang-barang sama siswanya udah dikembalikan ke orang tua berarti? Udah, untuk sementara waktu dikembalikan kepada orang tua. Kemarin dijemput jam 4:30 sore. Sangat dinas sosial sangat tidak manusiawi lah. Saya itu tujuannya kan anak-anaknya lagi sekolah ya, terus pulang ke asrama kok barang-barangnya dikeluarin. Itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan Pak? Saya sore ada pemberitahuan dari sekolah, terus jamil katanya besok atau hari ini atau besok, sekarang juga harus diambil. Alasannya apa katanya Pak? Alasannya tidak tahu ya Pak alasannya. Oh, berarti Barangnya ada pas saya jemput ke sekolah, udah semua barang-barangnya yang di asrama itu ada di asrama. Makanya saya itu tanya itu, ini yang ngambil siapa sebenarnya, yang
yang ngeluarin barang dari asrama itu siapa, dari pihak mana, tanpa ada pemberitahuan. Kan anaknya sedang berpendidikan di sana, kan di asrama itu kan positif ya. Makanya saya ke asrama itu, tempat pengajiannya, makannya diatur, anaknya kan stabilitas lah gitu, ada kekurangan gitu. Pas begitu ada seperti ini gimana Pak? Kecewa. Saya. Ada harapan Pak untuk Ada harapannya, harapannya dibangun lagi lah asrama buat soalnya kan dari luar kota juga kan pasti butuh juga buat asrama putri yang dia sekolah. Terus kan semua juga kayak saya nih, kayak saya kan nggak bisa, kalau anaknya nggak saya awasin dia kemana-mana. Misalnya udah perempuan lagi 17 tahun ya, anaknya kemana-mana sering saya kerja buat nampakin dia juga. Kalau saya ngawasin saya nggak bisa, saya bapaknya butuh asrama yang mengawasin, kayak Ibu Anggi kan yang ada yang mengawasin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.